wabarakatuh. Halo Sobat BPTTG, berjumpa lagi nih di podcast Teknologi Tepat Guna di Sperindak DIY Guneman Migunani. Dan masih ditemani lagi sama Febri Lila hari ini yang akan memandu talk show, memandu podcast pada hari ini. Oke, dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan limbah dengan teknologi tepat guna. Dan saat ini saya sudah tidak sendirian karena sudah ditemani dengan bapak-bapak dan ibu yang ganteng dan cantik nih hari ini. Oke, kita sapa terlebih dahulu mungkin ke anggota DPRD DIY Ibu Andriana Wulandari. Selamat sore. Halo, bisa disapa dulu Sobat BPTTG-nya. Selamat sore Sobat BPTTG ya? BPTTG. BPTTG. Oke. Kemudian kita ke ini nih, ke Perekayasa Muda BPTTG, Bapak Sumantri. Halo ya, Pak. Selamat sore Sobat BPTTG. Semoga sehat semuanya. Iya. Amin. Kita redakan suasana ini ya, jangan terlalu tegang. Iya. Oke. Kemudian ini nih, ada dari akademisi yaitu dosen Fakultas Teknologi Pangan UAD, Bapak Ifdal. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPTTG. Iya, betul. Salam kenal dengan saya. Oh ya. Nah, kita langsung aja kali ya ke pembahasan hari ini gitu. Kita akan membahas mengenai pengolahan limbah menggunakan teknologi tepat guna. Tapi sebelum kita masuk ke pengolahan limbah menggunakan teknologi tepat guna ini, mungkin saya ingin menanyakan dulu nih ke Bapak Ifdal selaku dosen Fakultas Teknologi Pangan nih. Sepertinya Bapak yang mengerti mengenai limbah ya, Pak. Sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh limbah itu terhadap kehidupan kita sehingga kita bisa menelisik lebih dalam dulu, kita kupas dari kulitnya dulu ya, Pak. Terima kasih. Ini pakai Iya. masker nggak nih? Iya, dipakai aja Pak, nggak Dipakai apa-apa. aja. Iya, kita santai aja ya. Nah, kita tarik nafas dulu lebih baik. Febri, ini. Begini, kami daripada akademisi memandang limbah itu sebetulnya sudah dari dulu, bukan isunya sekarang sebetulnya. Oh iya. Bahkan di luar, limbah itu tidak hanya konsepnya sebatas sampah sebetulnya. Limbah itu lebih luas daripada itu, adalah segala sesuatu yang mubazir, Mbak. Artinya ketika bahan tidak digunakan, walaupun sebetulnya itu bukan limbah, itu dikatakan limbah kalau bagi orang luar sana. Nah, kita dipersempit konsepnya supaya lebih mudah dipahami. Limbah itu adalah konteksnya sampah, yang sesuatu yang membahayakan bagi kita, gitu, bagi kesehatan. Sebetulnya bagi kita orang akademisi, di samping limbah itu masalah, sebetulnya limbah itu juga solusi. Oke. Ya, limbah itu selain dari masalah juga solusi. Solusi dari segi apa? Kita sekarang ini terbatas dari segi energi, contohnya. Kita terbatasan dari segi bahan bakar, contohnya. Kita bisa olah plastik menjadi bahan bakar, menjadi petrol, gitu ya. Dia bisa diubah ke situ. Artinya apa? Supaya kita lebih fokus kepada bahwasanya di samping sampah itu masalah, dia juga membuatkan solusi untuk segi yang lain. Jadi dalam ringkasannya adalah sampah atau limbah itu adalah salah satu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. Apa saja? Orang yang berpikir yang mubazir juga dikatakan limbah. Ya, apa saja segala sesuatunya dikatakan limbah. Oke. Mungkin segitu dulu kali. Iya. Nah, saya mau minta tanggapan Bu Andriana nih, Bu, terhadap kita sudah mengetahui ternyata limbah itu nggak sebatas sampah aja, tapi semua barang-barang atau semua hal-hal yang tidak berguna. Bahkan tadi saya sempat ngobrol nih sama Pak Ifdal, katanya itu pekerja di luar negeri aja yang tidak efisien, tidak melakukan apa-apa tuh dianggap limbah ya, Pak. Tanggapan Ibu gimana nih, Bu? Iya, kalau saya secara orang awam, masyarakat biasa, mewakili masyarakat biasa yang bahwa limbah itu ya sampah yang ada di sekitar kita yang memang tidak ada gunanya seperti yang disampaikan Pak Iqbal tadi, bahwa namun ini juga sampai hari ini masih menjadi masalah dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami segi negatif maupun segi positifnya tadi yang disampaikan Pak Iqbal terkait sampah ataupun limbah ini, sehingga notabene hari ini pun di daerah istimewa Yogyakarta ini sampah ini masih menjadi persoalan gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya ya ini ya harus ada sinergi antara
antara stakeholder yang ada ya, Oke. khususnya kami di DPRD DIY dengan Pemda DIY ini ya otomatis memikirkan bagaimana memberikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga tertentu ataupun siapapun yang bisa ikut andil dalam berperan dalam menangani permasalahan limbah ini. Oke, nah Gitu. itu kan kalau dari anggota DPRD yang mungkin ikut berperan ya Bu. Iya. Nah, peran apa tuh yang biasanya diupayakan oleh anggota DPRD maupun dari Pemda sendiri untuk mengatasi persoalan limbah khususnya di Yogyakarta ini? Yang jelas kalau DPRD itu kan punya 3 kewenangan, Mbak. Yang satu pengawasan terkait bagaimana kita mengawasi anggaran dan kegiatan permasalahan masyarakat ini, mengawasi seperti apa sih, sejauh mana sih Oke. persoalan limbah atau sampah ini sampai menjadi persoalan sampai hari ini. Oke. Yang kedua adalah penganggaran ataupun kebijakan, itu yang ketiga. Jadi kalau kita di DPRD itu bagaimana kita memunculkan sebuah peraturan yang sudah sebenarnya di Perda nomor 3 tahun 2013 kalau nggak salah, tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga itu pun sudah diikuti dengan pergub. Nah, yang untuk bagaimana penanganan ini salah satunya walaupun ini belum menyelesaikan seluruh masalah yang berhubungan dengan limbah ataupun dengan sampah ini. Namun yang jelas bahwa kita akan support Pemda bagaimana Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menangani permasalahan limbah atau masalah sampah ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jelas terkait penyelesaian pembangunan Oke. yang Piungan itu tempat TPST-nya Piungan, itu salah satu juga kita support bagaimana segera selesai sehingga permasalahan sampah, khususnya sampah rumah tangga yang tadi disampaikan, juga ada sampah rumah tangga, sampah lingkungan, itu menjadi lebih cepat walaupun belum maksimal, tapi minimal kita akan menyelesaikan pembangunan TPST Piungan. Oke. Tuh, dan istilahnya DPRD bersama Pemda ini dalam rangka kemarin sempat ada sebuah lembaga, tapi saya lupa namanya, bahwa ini menyampaikan juga terkait bagaimana dia menawarkan penanganan permasalahan limbah ataupun sampah ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa, mereka akan memaparkan konsep-konsepnya, sehingga kalau memang ini menjadi salah satu langkah bagaimana penyelesaian permasalahan persoalan limbah ataupun sampah ini bisa menanggulangi usulan ataupun program ini, ya kita akan duduk bersama untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan limbah ataupun sampah ini, Pak. Oke. Jadi tentunya permasalahan ini harus kita selesaikan bersama-sama ya. Iya. Di sini sudah ada dari anggota dewan, sudah ada dari akademisi, sudah ada dari BPTTG juga gitu ya. Sebelum ke Bapak nih Pak, saya izin ke Pak Ifdal dulu ya Pak. Boleh, Kemudian monggo, nanti kita silakan. akan mengerucut lebih dalamnya pembahasan antara ini semua di Bapak gitu ya. Oke. Pak Ifdal, tadi kan itu dia perannya dari pemerintah ya Pak dalam menangani persoalan limbah ini. Nah, kalau dari akademisi itu bagaimana sih Pak bisa mengatasi persoalan limbah ini? Kalau kami ya sebagai orang akademisi memandangnya agak holistik sedikit, keseluruhan, artinya dari awalnya. Awal maksudnya di sini hulunya itu sebetulnya limbah itu dari mana? Hulunya seperti apa? Kebiasaan. Biasanya limbah ini muncul dari sebuah kebiasaan. Oke. Kadang-kadang di rumah tangga itu ada orang yang kreatif, misalnya kalau kita ambilkan contoh limbah rumah tangga ya Pak ya. Kita ambilkan contoh limbah rumah tangga. Ada sebagian orang yang kreatif sehingga katakanlah botol plastiknya bisa dijadikan kembang tempat pot bunga gitu. Itu kan jadi sesuatu bermanfaat. Artinya di sini adalah ketika di hulunya itu ditanamkan satu kedisiplinan, ditanamkan sebagai sebuah kesadaran gitu ya, sehingga yang seharusnya jadi limbah jadi barang yang bermanfaat. Ya. Jadi secara keseluruhan kalau saya lihat adalah kalau toh itu sudah jadi limbah, nah disitulah kita berperan. Artinya sudah terlanjur jadi limbah, di situ kita berperan. Secara konsepnya kan ada 5 sebetulnya untuk pengolahan limbah ini, Pak. Ini Pak ini paham betul nih. Kalau coba untuk pengolahan limbah ini nih. Kita tes dikit Pak. Apa tuh Pak? 5 pengolahan limbah. Yang saya tahu, mungkin Bapak Sumantri juga ada nanti tambahannya lah, banyak sedikitnya tentang itu. Limbah itu ada 5 konsepnya sebetulnya.
Yang paling pertama sekali ada reduce. Dia itu sebetulnya dikurangi semaksimal mungkin supaya tidak terjadi limbah. Kemudian dia di reuse, digunakan kembali. Kemudian di recycle, kemudian di recovery, kemudian di remove. Kalau toh tidak bisa sama sekali baru di remove, ditimbun, dibakar dan seterusnya. Itu konsepnya sebetulnya. Dan kami akademisi berdiri pada recovery kebanyakan. Limbah yang sudah jadi itu dia sudah tidak bisa diapa-apain. Artinya limbah itu harus ditukar, diubah bentuknya menjadi sesuatu yang berguna gitu. Ya. Kalau katakanlah orang pelukis atau orang seniman misalnya bisa menggunakan, kata Pak Sumantri tadi apa, gombor-gombor di luar ya, bonggol jagung bisa dijadikan apa tuh Pak? Dijadikan apa tuh? Bingkai ini ya, bingkai. Jadi aneka kerajinan. Aneka kerajinan. Itu salah satu bentuk sebetulnya sesuai dengan tema kita hari ini adalah pengolahan limbah dengan teknologi tepat guna. Betul. Tidak hanya dengan sains yang tinggi-tinggi sebetulnya, dengan yang simpel dan sederhana dan bisa diterapkan di masyarakat cukup untuk menyelesaikan limbah sebetulnya. Tapi intinya kesadaran adalah sebelum kita ambil kesimpulannya sebetulnya kesadaran itu paling penting. Iya. Seberapapun Ibu DPRD menerapkan undang-undang gitu ya, seberapa ketat pun, seberapa ribuan pun undang-undang dibuat, kalau kesadaran tidak ada mubazir. Itu kalau menurut kami dari segi akademisi. Jadi selesaikan itu dari awal. Nanti di hilirnya akan mudah diselesaikan. Begitu kalau menurut kami akademisi, Pak. Kita ke Perekayasa Muda BPTTG, Pak Sumantri. Tanggapannya dulu dong, Pak, dari informasi dari Ibu DPRD dan Pak dosen. Terima kasih Mbak Febri. Yang disampaikan Pak Ibra tadi memang menarik dan kesadaran itu memang kunci dasar. Tidak bisa semuanya hanya peran daripada Nyun Sewu dari DPRD yang membuat regulasi bersama pemerintah daerah, tetapi kalau tidak ada kesadaran juga tidak akan bisa jalan begitu. Justru mungkin sebenarnya tanpa adanya regulasi, kalau sudah ada kesadaran itu sebenarnya sudah jalan. Namun agar lebih tertib, adanya regulasi. Gitu. Nah peran dari BPTTG sendiri ini gimana nih Pak? Kalau Bapak selama ini menerapkan untuk bisa mengatasi limbah ini? Kalau kami dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, kita ada beberapa kegiatan. Jadi kita ada namanya layanan. Layanan itu kita bagi menjadi beberapa, yaitu satu, layanan konsultasi teknis. Jadi setiap masyarakat yang mempunyai permasalahan limbah tadi kan sebuah masalah, Bu. Bisa datang ke tempat kami, ke kantor kami di Jalan Kusumanegara nomor 168 untuk berkonsultasi. Dicatat ya alamatnya, dicatat. Iya, di Jalan Kusumanegara 168 ya. Jadi kira-kira apakah ada potensi limbah tadi itu bisa menambah income, menambah pendapatan. Contoh tadi yang sudah disinggung oleh Pak Ibda adalah kami pernah menangani pembuatan alat tepat guna untuk IKM pengrajin bonggol jagung. Kebetulan beliau ke Ngarso Dalem, Bu, ceritanya seperti itu. Dan singkat cerita sampai ke kami karena UPTD yang berkompeten untuk mengatasi itu adalah kami. Beliau bercerita bahkan dengan alat yang mereka bikin, karena Nyun Sewu mungkin karena ilmu atau kemampuan dan sebagainya yang sangat sederhana, alat yang beliau bikin terbatas, menyebabkan tangan uratnya ini putus begitu. Nah, sampai beberapa waktu dia tidak melakukan kegiatannya. Nah, sehingga itu beliau menghadap ke Ngarso Dalem untuk berkeluh kesah. Apakah ada solusi? Dan alhamdulillah kami menciptakan 3 alat. Yang pertama yaitu untuk mengamplas. Jadi bonggol itu kan ada butir-butir halusnya yang di luar gitu. Itu kita haluskan. Terus kemudian kita bentuk, ada mesin lagi, dan kita potong satu persatu. Dan kita lihat hasilnya cukup menarik. Bisa bikin untuk kerajinan lampu, terus kerajinan seperti lukisan wajah dan lain sebagainya gitu. Jadi yang awalnya ada limbah bonggol jagung
dirubah menjadi sesuatu kerajinan yang menarik dan pastinya endingnya adalah di kesejahteraan masyarakat. Jadi limbah teratasi, mungkin Bu ada program penurunan kemiskinan ya di DIY, itu juga teratasi juga karena apa? Di daerah situ muncul pergerakan ekonomi. Jadi tetangganya diajak untuk ayo kerja di tempat saya. Nah, di situ kan berarti ada munculnya tumbuhnya perekonomian baru. Tapi di satu sisi limbah tertangani. Karena apa? Bonggol jagung di DIY cukup banyak. Ya, Mungkin seperti itu. Jadi layanan itu, terus kemudian dari anggaran kita juga ada namanya program penerapan alat tepat guna, Ibu. Jadi alhamdulillah kami dipercaya sama Bapak Gubernur untuk menjalankan anggaran itu, di mana kita fasilitasi penerapan ATG untuk IKM. Terus kemudian ada juga karena kami ada keterbatasan di satu sisi dan yang lainnya, kita ada program namanya pengembangan prototipe atau bahasa kerennya riset, Pak. Kita belum pernah membuat mesin. Nah, disitulah kesempatan kita untuk membuat mesin yang baru. Sehingga apa? Ketika nanti ada IKM atau masyarakat yang membutuhkan, kita sudah ready desainnya, Bu. Gitu. Jadi ada 3 kegiatan tadi yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang di masyarakat. Karena salah satu alternatif solusi adalah dengan teknologi tepat guna. Oke. Kan gitu, Mbak Devi. Betul. Ada yang mau menanggapi dulu mungkin? Gini Pak, ada beberapa bulan yang lalu saya dengan beberapa student, beberapa mahasiswa yang lain, beberapa dosen yang lain coba menggarap suatu limbah yang dianggap jadi suatu yang biasa, Pak, sebenarnya. Kayak limbah limbah minyak goreng, minyak jelantah gitu. Itu sebetulnya kan sudah dari dulu orang tahu minyak jelantah itu bisa digunakan untuk hal yang berguna. Kami coba buatkan lilin untuk masyarakat di Godean sana loh, Pak Semantu. Kami buatkan lilin dengan cara yang sederhana. Cuman yang jadi masalah kalau di kami ya akademisi itu, kami pergi dari situ, biasanya masyarakat itu juga lupa dengan yang begitu, Pak Semantu. Kita tinggalkan teknologi itu, kalau kita nggak datang lagi ke situ, biasanya mereka lupa. Malah sama dosennya nggak ada, udah biarin saja. Jadi kalau untuk kekal itu sebagai sebuah teknologi tepat guna, ya memang ada alat yang kita tinggalkan seperti Pak Sumantri tadi. Kalau alat ini jaga alat ini, kemudian gunakan semaksimal mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau konsep berpikir, katakanlah metode pembuatan, kita sudah ajarkan dengan sangat mudah, Pak. Dan itu bisa berguna, misalnya kalau ada orang rumah makan yang selalu dihinggapi lalat gitu ya. Kita taruh lilin, kami buat lilin aromaterapi, Pak. Lilin aromaterapi dengan berbagai warna, merah, biru dan seterusnya itu kami taruh. Sudah jadi, Bu. Cuman karena memang begitulah kita gitu ya. Artinya ketika kita pergi mereka pun lupa. Biasanya gitu. Jadi salah satu masalah sebetulnya yang ada di kami akademisi itu, Bu, Pak, itu sebetulnya yang seperti itu. Kami sudah mencoba untuk memberikan ilmu yang kira-kira berguna, tapi ketika mereka menganggap itu tidak bernilai, gitu, akhirnya mereka tinggalkan, gitu, Pak. Kalau Bapak mungkin karena memang alatnya ada, gitu ya, dan kebetulan masyarakat itu memang menggunakan alat itu terus-menerus, akhirnya alat itu memang dapat dikatakan sebagai solusi ya, untuk permasalahan yang ada itu. Nah kita kembali lagi nih ke sampah ya. Sebenarnya seberapa penting nih teknologi tepat guna dalam mengatasi sampah? Mungkin bisa ke Ibu dulu, Ibu Andriana. Menurut pandangan Ibu, seberapa penting, Bu, teknologi tepat guna bisa mengatasi sampah ini? Karena ini memang menjadi persoalan bagaimana teknologi tepat guna, istilahnya teknologi aja diiringi dengan kata tepat guna. Ketika teknologi ini iringannya belakangnya tidak ada tepat guna, ya tidak akan ada sesuatu hal yang bisa dihasilkan atau dengan sasaran yang tepat ataupun menghasilkan sebuah solusi di belakang hari. Jadi DPRD sendiri juga sampai hari ini masih mendorong kepada Pemda untuk selalu bersama Pemda itu mendorong bagaimana persoalan atau penanganan sampah ini dilakukan dengan sosialisasi terus.
Jadi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya penanganan sampah ini memang dimulai tadi yang disampaikan Pak Iqbal, memang dari hulunya dulu, ya kan, berpersoalan untuk penanganan, dan kita juga mendorong kepada masyarakat untuk membentuk bank-bank sampah di masyarakat, Mbak. Oke. Jadi ada bank-bank sampah yang mereka di dalam suatu masyarakat gitulah ya. Ini sudah dilakukan beberapa tempat bahwa masyarakat ini ada yang memang di situ ada bank sampah, terus ada petugasnya yang keliling di masyarakat itu untuk terus akhirnya dikumpulkan, dipilah-pilah mana yang ini yang bisa tadi ada yang untuk ada yang dikaryakan atau memang ada terus apa yang plastik-plastik untuk bekas rinso dan segala macam itu dibuat tas dan untuk kerajinan dan segala itu sudah kita lakukan dari dulu terkait bagaimana salah satunya dalam rangka penanganan permasalahan sampah ini salah satunya. Namun istilahnya tadi yang terkait bahwa ini harus memang kita akan support bahwa teknologi tepat guna ini harus memang benar-benar selalu digalakkan agar bagaimana permasalahan sampah ini teratasi atau tersolusikan dengan baik gitu. Jadi kita tetap akan support Mbak dengan teknologi yang tepat guna. Yang kepikiran satu lagi ya Pak Sumantri, ketika kita buatkan satu teknologi ya katakan mudah dan murah itu tadi ya, tepat dan sesuai untuk pengetahuan masyarakat kan gitu. Mereka itu mungkin salah satu kesulitan mereka adalah ketika produk itu jadi Bu. Ini mau dibawa kemana ini produk? Contohnya katakan lilin ini. Ini mau dibawa kemana ini? Walaupun jadi murah dan segala macam untuk dibuat, tapi itu rasanya perlu juga kita mungkin orang DPRD bersinergi, Pak. Iya, bersinergi. Ini mau dibawa kemana harus semuanya kan gitu. Berkumpul, semuanya harus bersinergi. Iya, jadi betul. tadi yang seperti yang saya sampaikan Pak Iqbal bahwa kita kan ini karena ini memang sampai hari ini masih menjadi persoalan. Jadi Pemda ini selalu memberikan support terkait bagaimana penanganan sampah ini. Ya salah satunya tadi yang disampaikan Mbaknya bahwa ini harus ada di dalam Raperda, di dalam Perda nomor 3 tahun 2013 itu juga di dalamnya termaktub bagaimana menggunakan teknologi yang tepat guna untuk bagaimana penanganan masalah persampahan ini dan juga dalam Gubernur dan Wakil Bupati Sedaerah Istimewa Yogyakarta ini juga ditugaskan untuk melakukan penelitian, untuk pengembangan teknologi untuk pengurangan dan juga penanganan sampah yang ada di masyarakat untuk fasilitasi semuanya. Karena ini memang sampai hari ini persoalan ini dan itu sudah kita buatkan sebuah regulasi. Bagaimana benar yang disampaikan Pak Sumantri tadi bahwa ketika kita sudah menciptakan sebuah regulasi hukum, kita di situ sudah termaktub bahwa bagaimana penelitian, bagaimana menggunakan teknologi yang tepat sehingga penanganan sampah ini bisa menjadi terselesaikan. Cuma istilahnya tadi yang disampaikan Pak Iqbal juga bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat itu melalui sosialisasi, edukasi. Nah ini peran kita, peran DPRD dan peran Pemda, bagaimana kita menganggarkan anggaran untuk bagaimana ini tersosialisasi dan ada sebuah edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana menyelesaikan bersama-sama, sepakat bahwa ini tidak hanya tugasnya DPRD dan Pemda, tapi semua harus ada sinergi terkait penanganan sampah yang ada, entah nanti tadi penguatan ekonomi dengan melalui penggunaan atau pemanfaatan limbah ataupun sampah yang memang bisa dimanfaatkan. Dan tadi yang disampaikan Pak Iqbal, ketika ini sudah tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan harus seperti apa lah, ini kan dibutuhkan sebuah penelitian, sebuah kajian. Lah inilah kita akan support, kita akan dorong bagaimana penelitian atau kajian terkait ini akan kita support kalau memang ini menjadi sebuah solusi di dalam penanganan ataupun permasalahan sampah atau limbah ini, Mbak. Dan mungkin bagaimana agar masyarakat itu sepenuhnya sadar ya, tidak limbah yang sudah didaur ulang kemudian menjadi limbah lagi gitu kan. Nah, untuk itu kan diperlukan adanya teknologi tepat guna ini nih Pak. Apa saja sih Pak teknologi tepat guna yang udah dibuat oleh BPTTG untuk mengatasi sampah? Jadi kita pernah didatangi dari SMP 1 Yogyakarta. Jadi di lingkungannya itu kan banyak pohon. Terus kadang ranting-rantingnya jatuh gitu. Tetapi mereka juga mau membuang kemana juga bingung. Terus akhirnya datang ke tempat kami, Pak ini ada permasalahan seperti ini bagaimana? Terus akhirnya kami merekomendasikan sebuah alat yang ranting-ranting walaupun agak gede
sebesar jari gitu, mampu untuk dicacah-cacah. Terus daun-daunnya juga mampu untuk dicacah-cacah dan nanti bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Nanti bisa untuk tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah bisa dipupuk dengan hasilnya tadi, sehingga tanpa membeli dan sebagainya, dan tidak juga bingung kemana mau dibuang gitu. Dan di satu sisi ada yang lain, ada yang kalau pupuk kandang itu kan kalau dibiarkan kan kadang setelah difermentasi atau di apa itu kan menggumpal ya. Nah, kita juga ada yang pernah datang ke tempat kami, bagaimana nanti ketika sudah siap untuk di packing, untuk dihaluskan itu bagaimana metode dan caranya, pernah juga kita berikan solusi. Itu hanya 1-2 solusi yang berhubungan dengan limbah. Pengen tahu dong Pak, biasanya tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat teknologi tepat guna untuk mengatasi sampah ini tuh? Nah, ini dibagi menjadi beberapa hal, Mbak. 1, kalau belum pernah kita bikin, nah itu agak lama. Karena apa? Kita kan harus mengkonsep desainnya ya. Dan mengkonsep desainnya atau mungkin mencari referensi-referensi dan sebagainya. Kemudian baru kita desain gambar. Ya kurang lebih antara untuk desain 1-2 minggu, kemudian making bisa sampai 2 mingguan. Jadi totali bisa sampai plus minus 1 bulan. Tetapi kalau misalkan tadi yang di depan kita ada kegiatan mengenai pengembangan mesin tadi Bu, yang ada prototipenya tadi, kalau kebetulan pas yang dipesan itu dulu pernah kita bikin, nggak pas panjang langsung. Karena apa? Gambarnya kita sudah ready. Oh, yang kemarin terus kita diskusikan konsep mesinnya kayaknya cocok nih. Nah, kita bikinkan itu paling sekitar 2 minggu, nanti bisa kita coba. Dan pastinya harus kita sadari bahwa namanya alat tepat guna untuk penggunaan satu dengan penggunaan yang lain dimungkinkan akan ada adjusting atau modifikasi walaupun hanya sedikit untuk mendapatkan kesempurnaan hasil Bu. Gitu. Nah, sehingga SOP yang ada di tempat kami sebelum mesin itu dikirim itu biasanya diuji dulu. Yang pesen atau istilahnya yang penggunanya nanti harus menyaksikan cocok belum. Kalau belum cocok akan kita pastikan nanti hasilnya sesuai dengan keinginan daripada penggunanya. Nah, baru sudah sesuai kita akan kirim. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sumantri. Kemudian saya bertanya nih Pak ke Pak Ifdal dari akademisi. Menurut Bapak, apa saja potensi limbah yang bisa diberdayakan sehingga menjadi pendapatan tambahan untuk masyarakat? Sebetulnya banyak sekali ya. Tadi di luar sudah pernah diskusi gitu sebetulnya Pak. Limbah itu sebetulnya di samping masalah dia juga solusi. Itu istilahnya bahasa bagi saya. Kenapa? Karena di sampah itu banyak materi lain yang kita bisa gunakan. Ini dalam konteks kita mau recovery sampah, bukan artinya kita reuse, bukan kita recycle ya. Dalam recovery artinya memang sampah itu tidak bisa diapa-apain lagi. Artinya kalau dia mau diubah pun diubah dalam bentuk yang lain. Nah, kalau dia bentuknya plastik gitu, kita bakar jadikan bentuk sumber energi yang lain. Jadi sangat banyak istilahnya potensinya yang bisa digunakan. Cuma yang jadi isunya adalah teknologi apa yang tepat untuk itu. Sehingga teknologi itu bisa diberikan ke masyarakat dan masyarakat paham menggunakannya. Kalau akademisi biasanya Bu, Pak, dia teorinya tinggi-tinggi Pak. Teorinya tinggi-tinggi. Jadi ketika sampai di masyarakat itu kadang-kadang ilmu yang tinggi itu nggak ada gunanya. Karena mereka ini apa yang diceritain ini nggak tahu ini. Mana alatnya? Kami mau alatnya. Coba prakteknya ya. Nah itu biasanya yang jadi apa? Walaupun istilahnya banyak yang bisa kita olah jadi bahan yang berharga, cuman kendala bagi kami yaitu mencari satu konsep, kata Pak Sumantri tadi, kita siapkan alatnya. Yang alat itu memang sudah sebagian ada dosen-dosen kami di UAD itu Bu ya Pak, ada yang sudah mengembangkan konsep katakan untuk komposter tadi itu, mengubah satu sampah menjadi pupuk organik gitu ya, pupuk organik yang cair kah atau pupuk organik yang
yang padat gitu. Nah, bisa disediakan komposternya. Itu kebetulan kawan saya satu ini Bu. Jadi sebetulnya di samping itu orang-orang teknologi ya memang dipaksa untuk berpikir keras bagaimana mereka menciptakan satu teknologi yang tidak mahal, mudah saja, murah saja, dan masyarakat tidak kaget melihat teknologi itu. Nah itu teknologi tepat guna Pak. Ya itu dia. Nah, itu yang jadi masalah Pak. Iya. Artinya di situ kan kita tidak bisa dengan omongan Mbak Febri. Artinya omongan siapa? Oh saya punya redesign alat seperti ini nih. Desain alat itu harus disertai dengan dananya. Oke. Ini kalau kita desain seperti ini, kita bawa ke Pak Sumantri, mungkin Pak Sumantri menjadikan itu sebagai hak milik dia. Contohnya tidak mau dia buat kemudian dikasih ke kita kan tidak mau dia. Ya, kalau kita buat dengan dana kita mungkinlah kita diinikan kan gitu. Jadi di situ sebetulnya di samping kita bukan susah ya terbatas. Menyederhanakan pola pikir sama dosen nggak beratnya seperti itu ya. Dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang limbah itu perlu dicari titik temunya di mana sehingga teknologi yang menurut kita itu berguna tapi belum tentu di masyarakat itu berguna karena teknologi yang kita gunakan itu bisa jadi belum teknologi dipahami. di tingkat industri bukan di tingkat masyarakat. Nah itu barangkali yang sedikit kendala sebetulnya Bu Pak, karena memang kami ini tidak dituntut sebagai mengajar saja sebetulnya di industri itu Pak. Memang disuruh itu. Makanya di KKN itu dari 4 tema yang harus dibawa mahasiswa KKN. Salah satunya sains itu dia. Sains dan teknologi itu. Tujuan di situ adalah untuk mencari masalah masyarakat. Di situnya juga ada sampah. Mana sampah yang bisa kita berdayakan? Teknologi apa yang bisa kita gunakan di situ? Jadi memang di sini kalau kami di situ baru dapatkan bukan satu sebetulnya ada juga di teknologi yang lain yang mengolah itu ada yang menggunakan bagaimana minyak tadi tuh minyak tadi. Cuman memang anggapan masyarakat teknologi itu adalah alat kan gitu. Itu pandangan mereka teknologi itu pasti alat. Jadi kalau kami berpikir teknologi itu bukan alat saja sebetulnya. Konsepnya juga teknologi kan gitu. Jadi artinya itu juga berbeda dari segi pengertian itu. Itu mungkin yang sedikit adalah dari kami pihak akademisi. Mohon maaf Mbak Febri, nambahi Pak Ida tadi. Silakan Pak. Di tempat kami itu desain mesinnya bisa direduplikasi siapapun. Jadi misalkan contoh kami bikin alat terus kemudian sudah ada. Terus kemudian ada sekelompok IKM pengen Pak, bolehkah kami mereduplikasi mesin yang dipesan misalkan atau digunakan di sana itu? Secara prinsip kami terbuka, memperbolehkan. Karena apa? Memang peranan kami di situ. Kami, saya, Prekayasa, teman-teman juga Prekayasa dan teknisi yang membuat memang digaji oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Masa kita digaji oleh pemerintah terus kemudian kita mendesain, wah nggak boleh, ya nggak bisa. Apalagi dijual. Apalagi menjadi hak saya. Gitu. Kalau saya pengusaha itu bisa menjadi hak saya. Nah karena saya seorang ASN, berarti apa yang saya perbuat itu, misalkan dalam membuat desain mesin, itu ketika masyarakat mau mereduplikasi, monggo. Cuman kalau misalkan ada kesulitan membuat part-part karena ketidakmampuan dari segi mereka mungkin mesinnya tidak ada, terus kemudian teknisnya mereka belum menguasai, mungkin bagian-bagian itu saja yang diminta bantuan kan ke kami juga nggak ada masalah. Diminta yang lainnya ya, yang Pak? Iya, jadi mereka akan kami akan lebih senang karena apa? Mereka ada kemauan. Tumbuh dari diri sendiri, keinginan gitu. Jadi mereka akan memiliki dan nanti pastinya mesinnya akan dirawat. Terus kemudian kayak gini sedikit diapakan. Jadi lebih telaten. Jadi gitu. Jadi bukan menjadi hak milik kami. Jadi monggo-monggo saja kita terbuka saja. Bagaimana nih Pak Ibdal, ingin mereduplikasi? Begini ya Pak. Mungkin di situ sedikit kalau kami di GESA ini Pak, misalnya kami punya prototipe satu nih, dan itu diharuskan untuk jadikan HKI atau paten Pak. Jadi itu sebagai orang akademisi ini kadang-kadang tetek bengeknya itu banyak sekali dijadikan. Itu nggak boleh orang mengambil sesukanya.
kalau sudah jadi paten atau jadi HKI itu tidak boleh ngambil sesukanya. Yang tergambar bagi saya tadi di PPTTG juga sama seperti itu. Pak. Jadi kami tidak patenkan, Pak. Oh, Jadi kami gitu ya. tidak patenkan. Jadi monggo bagi IKM yang istilahnya tertarik, Iya. terus kemudian di kampungnya ada paguyuban bengkel begitu dan pengen mereduplikasi itu, kita terbuka. Iya. Oke. Mungkin ini juga informasi untuk sobat BPTTG ya. Iya. Gitu. Kalau ingin mereduplikasi silahkan. Silahkan. Kalau ingin tambah bantuan silahkan konsultasi juga. Karena sesuai dengan konsepnya teknologi tepat guna. Itu kan syaratnya kan harus mudah untuk direduplikasi. Betul. Oke. Mungkin salah satu. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk terakhir nih, sebelum menutup podcast kita hari ini, saya minta dong harapan dari Bapak dan Ibu terkait dengan teknologi tepat guna, khususnya untuk menuntaskan permasalahan limbah di Yogyakarta. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Andriana. Ya, yang jelas kami siap mensupport bagaimana dinas-dinas terkait yang salah satunya adalah BPTTG, Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Ini bagaimana menciptakan entah ide kreatif dan segala macam. Kita kan dari segi penganggaran kalau yang ini masalah nanti ketika memang ini benar-benar dari BPTTG berkomunikasi dengan kami, ayo kita duduk dalam satu meja, seperti apa penganggarannya, dibutuhkan berapa untuk membuat alat-alat tepat guna ini tadi, teknologi tepat guna ini atau alat-alat yang untuk penanganan ataupun penyelesaian masalah ini kami siap. Jadi semuanya tinggal bagaimana kita berkolaborasi komunikasi ketika memang ini menjadi sebuah persoalan yang sampai hari ini, yang jelas hari ini DPRD masih mensupport bagaimana percepatan yang Piungan, TPA Piungan segera selesai agar penanganan pembuangan akhir sampah ini menjadi tidak persoalan, karena begitu di sana tutup 1 atau 2 hari saja sampah di kota itu sampai membludak ya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang jelas kami akan support, dan ini memang jadi perhatian kita juga, perhatian fokus kita di daerah istimewa Yogyakarta terkait persoalan sampah ini ataupun limbah ini, sehingga kita akan duduk bersama berkomunikasi bagaimana bersama-sama kita akan menyelesaikan. Jelas yang pasti DPRD pasti akan support semaksimal mungkin untuk penanganan persoalan sampah ini. Baik, ini sudah disediakan meja dan minumnya, mungkin habis ini bisa ngomong enggak ya, bercanda habis ini di lain tempat ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Pak Sumantri. Pak, bagaimana Pak harapan Bapak ke depannya terhadap teknologi tepat guna khususnya untuk mengatasi permasalahan limbah ini? Terima kasih. Jadi pesannya hanya singkat saja. Ketika masyarakat mempunyai masalah, itu adalah sebuah peluang. Kalau misalkan kesulitan menghadapi masalah, monggo datang ke Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Jalan Kusumanegara nomor 168. Iya. Kalau ancer-ancernya deket SGM. Iya. Di Maps ada kan? Iya. Nanti kita bisa berdiskusi kira-kira alternatif solusi apa yang bisa digunakan, dan kami bisa merekomendasikan apa. Kalau harus muncul alat, nanti alat seperti apa dan sebagainya. Jadi ingat masalah, ingat BPTTG. Solusinya adalah teknologi tepat guna. Oke, baik, terima kasih Pak Sumantri. Nah, terakhir nih, Pak dosen, silakan Pak harapannya Pak. Terima kasih Mas Febri. Di awal tadi sudah saya bilang bahwasanya sampah itu tidak hanya yang berbentuk, yang terlihat dan yang bisa dipegang. Cara berpikir pun kadang-kadang bisa dianggap seperti itu. Artinya apa? Dengan menganggap segala sesuatu yang mubazir itu adalah sampah, maka kita akan jadi efisien. Artinya di sini tidak hanya, tentu dalam tanda kutip, tidak hanya teknologi tepat guna saja sebagai solusi untuk itu. Yang lebih daripada itu adalah kesadaran kita harus ditumbuhkan sehingga limbah itu tidak menjadi beban bagi orang BPTTG, betul. Ini tentu tidak beban jadi kita bagi orang semua. Jadi harapannya adalah sebagai closingnya gitu ya Pak. Harapannya adalah tumbuhkan kebiasaan bahwasanya segala sesuatu yang mubazir itu adalah sampah. Begitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibdal, Pak Sumantri, dan Ibu Andriana telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Sama-sama, Mbak Edi. Sobat BPTTG, itu dia perbincangan kita kali ini mengenai pengolahan limbah menggunakan teknologi tepat guna.
Dan harapannya seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Ifdal, semoga kita bisa sadar ya Pak, dari diri sendiri, dari pola pikir, bahwa sampah tuh bukan hanya saja yang terlihat, tetapi dari mindset kita sendiri. Gitu. Kalau begitu sekarang sudah saatnya saya Febri Lila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.